Ya, baik. Baik, mohon izin semua audiens sudah bergabung dalam Zoom. Mohon dibantu untuk sama-sama kita persiapkan Zoom-nya. Mohon teman-teman yang masih ini ya, speakernya mohon dibantu untuk di mute dulu. Dan mudah-mudahan berkenan untuk dibuka juga videonya atau kameranya. Jika memang sedang dalam aktivitas lain, mudah-mudahan dapat bisa mengikuti dengan seksama. Baik, mohon izin Bapak Rozi dan Bapak Aidil yang sudah bergabung di tengah-tengah kita dalam Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah telah banyak memberikan kita kenikmatan, khususnya nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam majelis ilmu secara online pada kesempatan yang berbahagia hari ini dalam kegiatan webinar Desanta Academy series ketiga yang insya Allah akan membahas tentang tips menjadi pemilik bisnis untuk pemula. Insya Allah dapat diberkahi dan diridhoinya dan acara berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya dapat kita rasakan, dapat kita amalkan, dan dapat kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya banyak yang menyampaikan bahwa katanya seperti ini, bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena mungkin saya juga ingin disayang, plus juga yang lebih pastinya ingin sama-sama dikenal, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Ina Sakina, hari ini beraktivitas sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, yang alhamdulillah saya juga memiliki pengalaman bekerja. Ya, yang baru bergabung ya, mohon izin diperhatikan untuk audionya seperti itu. Terima kasih. Saya lanjutkan, yang insya Allah saya juga memiliki pengalaman berbahagia dan berbangga hati karena ini juga narasumber kali ini, Bapak izin tadi mungkin sudah disampaikan, saya juga bagian dari insya Allah alumni dari Unpam, Universitas Pamulang. Saat itu saya ada di Fakultas Pasca Manajemen gitu Pak. Mungkin itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih atas segala perhatiannya. Kita melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembukaan untuk acara pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung, untuk kelancaran bersama dalam kegiatan ini, semoga tidak ada kendala teknis yang berarti. Marilah kita awali dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama, yaitu ada sambutan dari Bapak Direktur Desanta, sambutan Direktur Desanta Academy, yaitu Bapak Rozi L. Eroy SEMM, yang sama-sama kita hormati dan kita sama-sama doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keilmuan-keilmuan yang begitu luar biasa untuk terus menciptakan hal-hal yang positif dan hal-hal berfaedah, terutama dalam meningkatkan keintelektualan untuk kita semua para orang-orang atau para insan yang ada di dalam sistem atau di dalam keilmuan secara akademik. Kepada yang terhormat
Bapak Rozi L. Eroy, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Mohon dibantu Pak, disampaikan beberapa halnya, mungkin bisa diperkenalkan juga terkait Desanta akademiknya seperti apa. Kami persilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih moderator yang sudah memberi waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan insya Allah saya cintai juga narasumber kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Aidil Amin Effendi, yang secara sadar ya diculik untuk menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya. Semoga ini tidak menjadikan bahan kapok gitu ya. Jadi nggak kapokan. Kalau di istilah orang Serang itu nggak kapok, diculik-culik untuk jadi narasumber. Yang saya hormati juga moderator, ini juga terima kasih dalam waktu yang sangat mepet itu atau dalam waktu yang sangat terbatas itu diminta untuk jadi moderator. Kemudian ini pengalaman pertama menjadi moderator di acara webinar ya. Dan yang saya hormati juga para peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa sudah masuki batch ketiga atau series ketiga acara kegiatan Desanta Academy ini. Saya melihat di sini ada beberapa rekan kolega juga, ada Bu Tika. Selamat pagi Bu Tika. Ada Bu Liska. Ini luar biasa, masih bisa meluangkan waktu untuk sharing pengetahuan, sharing pengalaman dengan kita semua. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, kehadiran webinar pada pagi hari ini sebetulnya adalah untuk memberikan sebuah pengalaman baru, pengetahuan baru pada kita tentang bagaimana sebetulnya di masa yang semakin kompleks ini, ya khususnya dalam dunia bisnis, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi strategis terkait dengan bagaimana memulai sebuah bisnis. Seringkali dalam beberapa kali di kelas misalnya, saya suka tanya ke mahasiswa, apa sih yang ingin dilakukan setelah selesai kuliah? Ya rata-rata jawabannya pengen bisnis Pak, pengen punya usaha sendiri Pak, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika ditanya apa yang sudah dilakukan, ya banyak yang menjawab belum melakukan apa-apa. Nah ini kan jadi konyol. Nah menurut saya ketika kita sudah framing bahwa orientasi kita adalah ingin punya bisnis, ingin memiliki bisnis, maka saat itu jugalah kita harus mulai menata, menyusun apa langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis yang kita impikan. Salah satunya adalah ya kita memahami dulu ya, bisnis yang akan kita jalankan itu bisnis apa dan seterusnya. Coba cari tiket kereta yang untuk pulang sekalian. Teman-teman sekalian, tidak kalah penting dari itu, saya kira bahwa ada 3 tipologi orang dalam dunia bisnis. Yang pertama, employee.
Yang tipe ini adalah tipe pekerja, tipe karyawan. Jadi dia nggak mau susah-susah, nggak mau pusing-pusing, lulus kuliah pengen jadi karyawan atau pengen jadi pegawai. Ini tipe pertama. Dia cenderung bermain aman. Tipe kedua adalah tipe business owner. Nah, tipe ini penuh resiko dan penuh tantangan. Dia akan menjadi pemilik bisnis atau memulai bisnis sendiri dengan sumber daya sendiri, dengan kapasitas yang dia miliki untuk eksis. Relatif, bisnis owner ini unlimited dari sisi waktu. Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini. Dan yang ketiga adalah investor. Nah, investor ini adalah orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Sudah selesai dengan urusan bisnisnya. Dia tinggal bagaimana menikmati sisa-sisa waktunya untuk diinvestasikan pada berbagai hal yang menguntungkan dan produktif dalam pandangannya. Nah, saya kira untuk menjadi investor ya kita harus memulai dulu dari sisi business owner sebagai salah satu langkah utamanya. Nah, pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini, kami dari Desanta Academy mengundang salah satu praktisi sekaligus akademisi, sekaligus juga ustadz, ya. Ini banyak jabatannya, banyak profesinya, sehingga kadang-kadang saya suka panggil Pak Ustadz aja yang lebih gampang. Itu Pak Ustadz Aidil Amin Effendi selaku narasumber kita pada pagi hari ini sebagai mitra diskusi kita untuk bincang-bincang tentang bagaimana sebetulnya bisnis owner itu kita bangun. Mudah-mudahan dari apa yang sudah beliau lakukan selama ini dengan pengalaman beliau yang begitu panjang itu bisa menginspirasi kita untuk bisa tergerak bagaimana memiliki bisnis sendiri yang menguntungkan. Saya kira nanti pada periode atau pada seri-seri berikutnya kita akan perluas lagi dengan isu-isu yang lebih aktual. Saya kira itu. Terima kasih pada semuanya sudah mau bergabung dan menjadi bagian dari Desanta Academy untuk mengikuti seri-seri webinar yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilir haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Roji Eleroy atas waktu untuk sambutannya, untuk arahannya sekaligus pembukaan pengantar seperti itu ya Pak untuk pada materi diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak dan sehat selalu. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan semoga dipercepat juga Pak tadi apa yang sudah disampaikan terkait tambahan gelar begitu tadi disampaikan Pak Ustadz ya. Kita doakan bersama Pak biar semakin paripurna Pak dalam akademisinya. Siap. Pak Aidil juga tuh supaya hilang tuh C dalam kurungnya. Mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita yang masih bertahan di pasca. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Dan kepada para hadirin sekalian, para peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia hari ini, selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Mohon izin Bapak Aidil, izin saya bacakan CV Bapak. Nama kandidat doktor ya Pak, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Bapak. Kandidat doktor Bapak Aidil Amin Effendi, SEMM, CT, CHT, CHED. Ringkasan karir beliau hari ini ada sebagai dosen di perguruan tinggi swasta,
guru dan pengurus Yayasan Latansa, Ketua DKM Musola Al-Ikhlas, owner Aska Toys atau permainan Islami edukatif, owner lembaga bimbel dan privat Askia Quran Learning, founder WPI Wirausaha Pelajar Indonesia Tangerang Selatan, trainer pengajar Muslim Smart, profesional trainer dan motivator. Riwayat pendidikan, mohon izin Pak dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian juga, untuk beliau riwayat pendidikannya yaitu ada di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Serang, Banten. Lalu ini bahasa Arab 2022-2027, kajian kitab bahasa Arab, Nahwu, Shorof, dan sebagainya. Lalu ada di Pendidikan Dasar Ulama atau PDNU MUI Jakarta Selatan, Dai Muda 2009 sampai dengan 2011, ilmu dakwah, tajwid dan kajian kitab. Lalu di STIE MBI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia, sarjana ekonomi 2007 sampai 2011, manajemen pemasaran. Lalu di Universitas Pamulang, Magister Manajemen 2022 sampai 2014, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Lalu di Universitas Pasundan, Doktor Ilmu Manajemen 2021 sampai dengan saat ini. Yang kita insya Allah sama-sama doakan semoga dipermudah dan dipercepat ya Bapak urusannya. Sebagai pengambil jurusannya di Doktor Ilmu Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia SDM. Dan beliau juga punya kegiatan di non akademik atau sertifikat non akademik beliau. Izin Bapak, ada sertifikat pelatihan hipoterapi workshop. Kegiatan-kegiatannya ada sertifikat pelatihan hipoterapi, ada sertifikat pelatihan menjadi trainer dan motivator, sertifikat ice breaking, expert tutor, presenter, school speaker, manager and co, dan sertifikat School of Trainer and Motivator Indonesia. Masya Allah Bapak, sangat menginspirasi sekali. Bukan cuma secara akademisi sepertinya, secara public speaking juga beliau sepertinya sangat expert di bidangnya. Dan beliau juga punya pengalaman sebagai pembicara juga di beberapa tempat, ada di beberapa sekolah dan pondok pesantren. Salah satunya pernah di sekolah SMK Mulia Buana, SMK Fatahillah, SMK Araisya, SMK Letris, MA Umul Qura, SDN Bendungan Hilir, Ponpes Al-Kautsar, dan sebagainya. Banyak juga beliau sudah menyampaikan banyak motivasi dan keilmuannya. Lalu ada juga di instansi perusahaan dan perhotelan, ada di Kominfo, ada di Perum Bulog DKI Jakarta, Aston Hotel, SS Dharma Wangsa, Kim Paudi, RS Insan Permata dan sebagainya, dan beberapa lembaga juga ada di Muslim Smart, Iqra Club, Living Quran, RMM Bintaro, TWT Learning Center dan sebagainya. Masya Allah. Ini sudah bukan diragukan lagi, dan insya Allah beliau adalah pembicara yang tepat untuk pada pembahasan hari ini, bagaimana membahas tentang mempersiapkan diri menjadi seorang owner atau tips menjadi pemilik bisnis untuk pemula. Karena mohon izin Bapak Doktor, insya Allah di sini juga hadir beberapa mahasiswa kami dari Universitas Al-Khairiyah, ya wabil khusus di Fakultas Ekonomi Bisnis, ya pada visi misi dari fakultas sendiri untuk menciptakan owner seperti itu ya. Dan banyak juga di sini mahasiswa-mahasiswa juga sudah mulai belajar menjadikan dirinya sebagai owner. Dan mudah-mudahan nanti dalam penyampaian materi yang akan
Bapak sampaikan bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa menambah wawasan, dan pastinya bisa menambah semangat untuk para teman-teman yang hari ini sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian, dan juga para mungkin teman-teman mahasiswa yang hari ini juga punya kegiatan sedang proses menjadi seorang pembisnis. Langsung saja mungkin Bapak Dokter mohon izin teman-teman sekalian sebelumnya karena mungkin ini kita dalam online ya. Jadi mohon dibantu kerjasamanya untuk sama-sama bisa mengikuti kegiatan dengan baik seperti itu. Mohon diperhatikan juga untuk speakernya sekiranya ada kepencet atau seperti apa mohon dibantu untuk bisa mengkondusifkan diri karena kita sebentar lagi akan sama-sama mendengar atau menyimak arahan serta masukan atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aidil. Mohon izin Bapak mungkin ini yang memiliki akun Genius ya. Bisa di mute dulu Bapak, Ibu, izin. Genius bisa dibantu? Oh sudah ya, terima kasih. Bapak Dr. Aidil mohon izin Bapak sudah berada di tempat. Alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar series 3 Desanta Academy, insya Allah kita akan sama-sama mendengar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aidil Amin Effendi SEMM terkait tentang tips menjadi pemilik bisnis untuk pemula. Langsung saja kepada Bapak, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, masruq khalaki, al-habil fatah razaki, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat, inayah, rahmat serta karunia-Nya kita bisa silaturahim di webinar kali ini. Salawat dan salam semoga curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Rozi, saya biasa manggil Pak Dekan yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa silaturahim, diskusi, sharing di webinar ini. Pada Mbak atau Ibu moderator, Mbak Ina dan seluruh Desanta Academy, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan keberkahan. Dan terima kasih juga para peserta nih yang sudah meluangkan waktunya. Saya biasa di sini jarang-jarang serius ya kalau membicara Pak Dekan. Maaf kalau ada canda-canda ya. Karakter. Kalau serius khutbah Jumat, imam, baru serius. Kalau gini jarang serius. Saya izin share-screen ya, Mbak Ina. Ini. Ya, belum bisa share Iya, screen-nya. Bapak. Belum bisa. Oh. Ya, sebentar, Pak. Belum. Nah, udah. Sudah Pak ya? Sudah, terima kasih. Nah, ini judulnya dari santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tips menjadi pemilik bisnis untuk pemula. Kedengeran suara saya Mbak Ina? Terdengar Pak, terdengar jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Dengar Pak, Ya. merdu banget. Merdu. Kita lanjut. Yuk, kita tebak-tebakan dulu es breaking. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gambar pertama. Nah, ini saya merah-merahin dulu. Nih, gambar yang saya merah-merahin. Sebelum kita punya bisnis, lihat ini gambar ini dulu nih. Ya, di kolom chat. Silakan jawab di kolom chat. Ya, kalau dijawab semua di mic susah. Gambar pertama. Ini apa filosofinya? Dia si perempuan ini mancing, dia dapat ikan, laki-laki mau mancing, dia nyerah. Harusnya bagaimana nih? Gambar apa filosofinya? Ada nggak sih kolom chat?
Mbak Ina belum ada yang komen ya? Ada Pak, ada. Oh ada, ya dah. Tolong bacain Mbak Ina, saya belum bisa bacain di sini. Lagi share. Oh, belum. Maksud aku belum memang belum ada yang komen Pak, tapi kalau Belum mungkin komen. teman-teman dipersilakan. Salah, Bisa. lanjut. Apa ini filosofinya? Harus apa kita berarti? Mancing itu atau bisnis itu tidak boleh apa nih di sini nih? Dia 5 menit Ya, udah nyerah. Harusnya bagaimana? Biar menyerah sebelum dapat, Pak. Alhamdulillah, boleh chat di kolom biar rame ini. Ini ada nih. Oh, ada yang chat. Terus berusaha tetap sabar. Yang lain, ah. tidak boleh melihat orang lain. Berarti harus tutup mata dia. Oke, terima kasih yang sudah komen. Seseorang, iya, ini ada Pak, seseorang punya kesempatan masing-masing, hanya saja sering kita tidak sadari. Nah, betul. Harus Sekarang sabar. yang sudah Tapi komen. Yang kedua, dia proses. bilang mustahil. Ada pohon besar, dia mustahil. Ini biasanya, mohon maaf ya, orang-orang yang kerja. Jadi pohon besar, dia bilang ini kerja, saya nggak mungkin punya bisnis. Karena saya kerja, misalnya. Nah, pohon besar ini ibarat kerja. Jadi harus bagaimana nih? Ternyata dia bisa pakai tangga. Walaupun tangganya panjang banget kali ya. Berarti filosofinya apa? Walaupun kerja, tetap bisa apa? Nah, gitu. Dan yang ketiga hampir sama ya, tentang dia dapat emas. Ini rumput tetangga nih, bener-bener ini ya, maksudnya rumput tetangga beneran nih, bukan yang lain. Nah, jadi di sini jangan tergoda rumput tetangga, artinya ketika orang lain mendapatkan sesuatu, nah maka kita tetap berusaha di tempat yang sama atau berbeda-beda, yang penting kita berusaha terus. Nah, gitu. Lanjut ya, nanti ada lagi. Nah, banyak speakingnya. Kita lanjut, yang penting kita tetap berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di kolom komentar, teman-teman semua. Terima kasih sudah komen di kolom komentar. Ini ada hadiahnya nggak, Desanta nih? Yang komen-komen bagus, yang sering kayaknya dapat hadiah kali ya, Mbak Ina. Nggak ada hadiahnya ya? Ada mungkin nanti Pak. Bapak Direktur sudah siapkan ini. Oh, siap-siap. Ini seru nih. Kalau ada nih. Lanjut. Kita diskusi. Nah, ada 7 kolom. 7 kolom diskusi, silakan di kolom komentar. Kira-kira tips menjadi pemilik bisnis untuk pemula. Nah, coba salah satu aja. Salah satu apa nih? Betul nggak di kolom komentar yang 7 ini sebelum saya sharing? 7 ini ada nggak yang betul? Nanti Mbak Ina lihat ya, dari ke-7 ini mana ada yang benar atau tidak. Oke. Ini ada yang sudah jawab Pak, ada yang konsisten katanya Pak. Konsisten, kita lihat. Ada nggak, sama nggak ya? Memanfaatkan peluang tuh, keyakinan, peluang, Dari bener nggak? Elizabeth. Nanti kalau sudah ditutup, ini berarti angus nanti nih Mbak Ina nih. Semangat belajar. Ada nggak nih ya dari 7 ini? Kita lihat. Ada keyakinan Pak katanya. Itu bahasa Jepang lagi tuh ya, Yakuza. Itu ada bahasa Jepang. Nggak sekalian aja sih bahasa. Yakuza Pak. Ya, kita sampai 5 ya. 1. Oke, Yakuza panjangan Pak. Ikatan. 2, 3, 4, 5. Habis. Oke, kita lihat ya. Selesai. Nah, kita lanjut. Ternyata dari 7 ini ada jawabannya adalah kita tipsnya adalah Desanta. Kan saya ambil singkatan dari Desanta ya, biar terkenal. Pak Dekan rapat kayaknya. Ya, siap. Ya, ada Pak. Singkatnya dari Desanta, Pak Dekan, ternyata. Apa coba ini Desanta ini? Ya, Desanta singkatannya. Pertama, terkadang teman-teman atau orang lain kita semua boleh bantu Mbak Ina suaranya. Ya, mohon izin sebelumnya Dea Puspitasari minta dibantu. Ya, terima speakernya kasih. Ya. Halo, Dea. Udah itu kayaknya. Bisa dibantu saya dari sini nggak? Coba.
Iya. Iya, Pak. Mohon izin Pak Lanjut. Dokter, silakan di Iya, Nah, siap. D-nya itu adalah data dipelajari. Jadi kadang-kadang orang bisnis itu lebih cepat di pelaksanaan daripada kuat di perencanaan. Jadi harusnya adalah kuat di perencanaan daripada cepat di pelaksanaan. Ingat BCL, bukan Bunga Citra Lestari, tapi baca, cermati, literatur. Gitu. Literatur. Nah, BCL udah nikah lagi ya. Jadi udah nggak ada peluang lagi ya teman-teman di sini sudah menikah lagi. Pak Pemro cerai lagi, Pak. Jangan dong. Masih ada anaknya, Pak. Kalau untuk saya masih ada anaknya, Pak. Kalaupun cerai nunggu masa idahnya lama. Sekarang baca, cermati, literatur. Nah, kita lihat pertama, letter pertama. Ini kita memasuki saat ini sudah masuk era industri 4.0, bahkan sudah society. Semua dijalankan dalam mesin. Dulu e-tol itu pakai orang kita bayar tol. Sekarang sudah pakai e-tol. Ya kan? Nah, dulu kita bensin mengisi ada orangnya. Sekarang kita beli stroke, kita ngisi sendiri di bensin. Itu akan diberlakukan seluruhnya. Tapi sementara ini sudah percobaan di Jabodetabek ya. Nah, ini sudah kita online. Dulu kita beli di pasar, sekarang sudah ada Gojek, ya kan? Kemudian Shopee dan sebagainya. Ini luar biasa perkembangan zaman ini. Nah, kita harus ikuti perkembangan zaman ini, tidak boleh tidak. Seperti itu. Kita lebih cepat ya supaya tanya jawab sama mesin. Lanjut. Nah, kalau kita melihat literatur di Tangerang Selatan, data BPS ini kebanyakan tertinggi ini adalah pengolahan pangan. Artinya orang-orang Tangsel ini banyak makan dan minum. Nah, ini peluang buat kita. Nah, ini kalau kita baca data, pengolahan pangan ini banyak sekali dijalankan. Gak tahu kalau di Serang ya, mungkin sama juga nih, pangan juga. Nah, kita lihat data, kalau mau usaha sukses, pertama ini kalau kita lihat dari penelitian, itu faktor keuangan atau modal sama komitmen. Jadi kalau komitmen berusaha itu kalau misalnya punya ide, itu komitmennya dijaga. Kemudian setelahnya itu jangan lupa media online itu membuktikan bahwasannya bisa sukses. Dan yang paling besar adalah WhatsApp dan Instagram. Nah, ini jadi media promosi tersukses itu adalah WA dan Instagram. Ini menurut penelitian ya. Nah, ini menurut penelitian yang kami sama-sama lakukan seperti ini. Nah, ini bukti penelitian yang kita lakukan. Nah, juga selain dari WhatsApp, Instagram juga Facebook. Nah, itu bisa sukses sama online shop ya. Itu bisa sukses juga. Nah, kita baca literatur ini. Apa yang bisa buat sukses? Seperti itu. Jadi tadi online, komitmen gitu. Nah, jadi baca literatur tuh ternyata di jurnal ini yang bikin sukses adalah media online, komitmen gitu. Lanjut, Bapak Ibu. Yang kedua, perkiraan peluang kita. Nah, kalau generasi Z, generasi Gen Z, Gen Y, itu menurut survei, menurut generasi indeks literasi digital ini, dia tertinggi. Yang kolom-kolom kuning ini adalah kolom warna kuning ini tertinggi. Jadi Gen Z ini berada di indeks literasi digital tertinggi. Usia 13 sampai 22 tahun. Artinya melek digital. Jadi kalau bisnis pemula, orang-orang yang masih muda, itu manfaatkan digitalisasi. Karena mereka punya kemampuan di sini. Peluangnya mereka bisa jualan online maksudnya. Bandingkan sama yang usia yang baby boomers, Gen X dan sebagainya. Nah, nanti mungkin dicampur konvensional kalau yang generasi Gen X sama baby boomers karena digitalisasinya kurang mumpuni mungkin. Ini menurut literatur. Nah, peluang juga lihat. Peluangnya kan kalau kita lihat dulu bagian brosur. Sekarang sudah jarang sekali. Sekarang sudah lewat handphone, lewat internet, lewat digital. Jadi kita lihat peluang kita saat ini memang ke arah digital. Jadi kalau ingin memulai ya pemasaran digital. Seperti ini juga ya, karena apabila Nah, lanjut ya. Ya. Kemudian peluang juga
Jangan sampai orang-orang yang keterbatasan ada di sekitar kita lebih mampu daripada kita. Mereka lebih berusaha. Ini ada namanya Habibie Absyah. Nanti kalau ini Pak Dekan ngadain Desanta ini saya bisa seharian penuh dari pagi sampai sore. Nanti ini banyak pembahasannya. Ini saya agak singkat saja. Ini Habibie Absyah ini saya sudah pernah ketemu orangnya. Ini apa namanya salah satu internet marketer sukses dengan eh, keterbatasan tangan dan kaki dia pakai kursi roda. Ini juga banyak ya. Nis Vujicic, dia tidak punya tangan dan kaki bisa sukses menjadi motivator dan sebagainya. Ini peluang-peluang ini bisa memanfaatkan peluang dengan salah keterbatasan kita. Jadi jangan pernah mengeluh yang kerja, yang apa namanya, yang nggak punya modal, yang nggak punya apalah itulah. Nah itu kadang-kadang minder duluan untuk punya bisnis. Nah, dan setelah punya Desanta, DS-nya, siapkan produk inovatif, kreatif, diferensiatif. Jadi di sini saya tidak banyak menjelaskan teori, ini praktek yang sudah saya lakukan. Instagramnya Askatois Aidil Amin. Nah, ini yang sudah ada beberapa produk, banyak sekali. Ini ludes edukatif, ulur tangga sholat, ulur tangga puasa. Ini bahkan produk baru juga saya buat ulur tangga versi spanduk, namanya Playmat. Nah, Bapak Ibu semua, ini maju 5 langkah jika hafal surat Al-Kautsar, maka mereka belajar sambil bermain ulur tangga di sini. Nah, ini apa yang membuat kita bisa keren? Kalau kita jualan baju, orang lain jualan baju, tapi bajunya biasa aja nggak usah jualan. Harus beda. Kalau saya bedanya dari edukatifnya, dari harganya ada 10.000, kemudian dari ciri khasnya kartu Al-Quran sama hadis yang ada, dan sebagainya. Jadi harus ada bedanya. Agak cepat ya, waktunya setengah jam, diberikan waktunya. Ini yang keempat ini adalah analisis kompetitor. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya usaha yang baru nih, usaha baru. Nah, ini ada lebih murah, ada yang promo terus, ada yang enak terus, ada tempatnya nyaman, pakai luas. Kita bikin baru di sini. Tapi kita bikin baru, nggak punya keunggulan apa-apa. Nah, ini bahaya. Cepat tutupnya. Ada kan yang kalau misalnya warung atau toko mie ayam atau bakso baru 2 bulan tutup. Karena tidak memahami ini. Tidak melihat analisis kompetitor. Seperti itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini nih, boleh dijawab nih di kolom komentar. Kenapa es kepal Milo, Capcin, produk lainnya mudah tutup? Capcin. Biar rame di kolom komentar jawab lagi. Kenapa coba? Kenapa es kepal Milo, Capcin? Ini kan boomingnya sementara ya. Komentar sementara. Kenapa cepat tutup? Boleh dijawab? Wah, belum ada yang jawab nih. Tidur kayaknya ya semuanya nih. Adakah yang bisa bantu jawab? Ada, Pak. Kenapa? Ada dari Dian Bayu Prasetya, karena hanya melihat dari segi tren, tidak melihat dari segi bisnis. Seperti itu, Pak, katanya. Tren, betul. Inovasi, betul. Inovasi kurang, betul. Ada lagi? Ini jawabannya ada di sini nih jawabannya. Nggak bisa Brandingnya. bersaing sama Mixue, Pak. Mixu. Itu zamannya beda loh. Mixu baru sekarang ini yang awal kemarin-kemarin ini udah lama. Beda zaman. Kayak suaranya Kang Rija. Nih ya, jawabannya adalah nih jawabannya. Nah, ini jawabannya. Tidak memahami product life cycle, product life cycle. Jadi bahasa Indonesianya grafik siklus hidup produk. Nah, intinya kalau kita punya usaha es kepal Milo, Capcin, itu kan berada di pertama kenalin dulu introduction, growth meningkat. Ketika di maturity sudah matang banget tuh bisnis, itu bakal turun. Ada konsumen yang bosan, ada konsumen yang ingin nyobain yang lain, ada konsumen yang ini mah kayak gini-gini doang dan sebagainya.
Nah, itu akan menurun semua produk. Semua produk akan menurun. Ya, makanya Indomie membuat berbagai produk karena dia tahu bakal dibosenin, bakal dikurangi minatnya. Nah, es kepal Milo, capcin, termasuk Mixu saat ini, itu kalau tidak belajar dari produk life cycle ini, dia akan ke laut. Dia harus terus berinovasi. Gimana cara inovasinya? Di selanjutnya. Nah, ini. Nah, tiru kalau terus ingin bisa bersaing. Tiru perusahaan yang sudah ternama, punya brand image, punya brand awareness. Indomie. Kan jawab sendiri kan dalam hati seleraku. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya di sini adalah pertama, kita lihat Indomie. Produknya banyak. Ada yang gagal, ada yang gagal nih yang mungkin yang jarang kita makan tuh kayak chicken apa gitu kan. Nah, ini yang ada yang beberapa gagal. Cuma mereka terus inovasi. Ada rendang, sate dan sebagainya. Bahkan McD, itu apa namanya? Punya nasi uduk, punya apa namanya? Nasi uduk, apa namanya? Produk nasi uduk. Kan ini gawat nih kalau mereka maju. Nasi uduk yang Pompo Betawi kalah nanti ya. Nah, jadi intinya gitu. Jadi punya apa namanya? Peluasan produk. Ini ada juga nih Unilever ini. Nah, ini apa namanya? Diversifikasi produk namanya. Diversifikasi itu sabun untuk putih dia ada Citra. Sabun yang mahalnya ada Dove. Sabun murah-murah Lux. Nah, jadi punya berbagai harga. Harga yang murah ada, yang mahal ada, yang untuk cantik ada, untuk yang putih ada. Saya mau produk itu. Kalau kita jualan bakso, cuman bakso urat aja. Nah, itu nggak bisa. Ada bakso mercon, ada bakso apalagi itu ya, love, ada bakso telur ya kan. Nanti lama-lama bakso telur, bakso tempe, bakso tahu, nanti terus diperluas. Seperti itu. Suka nggak ya relatif konsumen. Gitu. Jadi jangan berhenti di situ. Kalau di Kiss ini permain ini dia ada kata-katanya. I love you, I miss you, I need you. Kayak nyanyian Carrie Bell ya. I love you, I miss you. Ah, itu lagunya siapa lah nggak tahu ya. Nah, kayak gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, semuanya kita lanjut. Kalau perusahaan yang lain nih, Aqua ya, walaupun ini Perancis punya, tapi kalau kita tiru luar biasa ya brand awareness-nya. Kalau kita lagi bingung bilang ada Aqua. Kok bisa ngomong gitu? Apalagi pucuk nih. Kalau ada pucuk kita nyanyi. Pucuk, pucuk, pucuk. Kan kurang ajar kan? Ini aja nih kopiku yang dulu brand awareness-nya, yang iklannya. Ambil saja Kopiko gitu kan. Nah, kayak gitu tuh dulu. Kalau yang Granita sama Cuba ini lebih hebat lagi. Tanpa iklan, dia bisa sukses di warung-warung. Nggak ada iklan ini, tapi ada aja produknya. Nah, lebih keren lagi dia. Banyak ya yang kita tuduh perusahaan-perusahaan besar, kita lihat dari mereka. Honda, brand awareness-nya irit, padahal mah belum tentu irit juga ya. White Coffee, aman di lambung katanya. Halo? Halo juga, aman di lambung. Le Minerale, ada manis-manisnya. Terkadang kita kejebak di situ. Cuman ya itulah yang membuat mereka bisa unggul. Mereka punya brand awareness. Punya satu kata yang bisa menempel di kita. Nah, seperti itu. Somai Pink juga ada. Kita hiburan lagi yuk, Bapak Ibu. Yuk, kita hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini angka 6 apa 9, Bapak Ibu? Tebak 6 apa 9 yang di kiri? Loh, 6 apa 9? 6, Pak. 9. 6 apa 9? Nah, tergantung sudut mana. Ini bisa 6, bisa 9. Maka terkadang kita melihat sudut orang lain. Jadi kalau kita melihat sudut orang lain kadang berbeda. Tapi kita jangan berburuk sangka. Kita bilang 6 belum tentu kita betul. Siapa tahu 9 juga betul.
Jadi apa yang kita lakukan belum tentu salah, apa yang teman lain lakukan belum tentu benar juga. Gitu. Jadi intinya kita sama-sama melakukan yang terbaik. Gitu. Kalau yang ini gambar apa nih? Nenek-nenek atau siapa? Yang nenek-nenek atau siapa nih? Loh kok ini? Ini gambar siapa nih? Alhamdulillah, makasih Bu Widya sudah aktif. Yang lainnya pada diem nih Bu, ngantuk kayaknya. Ini saya tanya jawab biar Cewek nggak ngantuk kalau ini. dibalik. Nenek-nenek siapa nih? Nenek-nenek dan princess, betul. Dulu kalau dibalik. Cewek cantik, emang ada cewek jelek Bu? Semuanya cantik Bu. Betul. Hebat Bu. Nanti hadiahnya siapin ya. Ada Fortune ya, mobil Fortune kan? Fortune ada. Amin. Fortune nama minyak, Mbak Ina, bukan mobil. Ah, Oh. ya, yang ketiga. Iya, bokol. Yang ketiga nih, yang ketiga ini filosofi bisnis. Terkadang apa namanya, ketika kita punya bisnis, punya usaha, terkadang hanya kita yang bisa membuat kita bisa bangkit dan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya kita jangan mengharapkan orang lain untuk membantu kita. Pahat sendiri aja kita, pahat sendiri, menyiksa sendiri. Yang penting bisa sukses. Terakhir, IQ nih, menjebak. Tommy adalah ayahnya Tony. Jadi Tommy adalah titik-titik dari ayahnya Tony. Siapa yang bisa jawab nih? Tommy adalah ayahnya Tony. Jadi Tommy adalah dari ayahnya Tony. Nah, siapa coba? Cucu salah. Putra salah. Belum ada yang benar. Ayo. Mbak Ina mau jawab nggak? Ini siapa? Bu Widya biasanya jawab, Bu. Betul. Wih, ini ada hadiah nih buat Bu Widya nih, betul semua. Yang betul nama, bener nama. Tommy adalah ayahnya Tony, jadi Tommy adalah nama dari ayahnya Tony. Itu betul nama. Lanjut ya. Terakhir Bapak Ibu, Desanta A-nya. A-nya ini ambillah strategi terbaik. Kalau dari harga, kebanyakan di mall-mall itu banyak yang bilang, ayo mas, ayo ganteng, ayo cantik mampir. Nah itu menurunkan apa namanya derajat kita, mengemis. Jadi bisnis sambil mengemis itu jangan. Nah jadi kita buat aja diskon 50+20. Buy 1 get 3 free. Ya kan? Nah, kalau saya buat ini 10.000 banyak yang mampir padahal harganya ada 10, 70, 80. Nah, Unpam 200.000 sekarang. Nah, jadi ada harga. Jadi kalau mau sukses bersaing harga tetap. Kalau selain harga ada lagi strategi kreatif promosi. Beli rumah dapat istri muda. Istri muda ini singkatan. Investasi rumah idaman mudah dan aman. Bukan istri muda beneran. Jadi ada di Bintaro juga sama, gratis ISTRI. I-nya itu adalah internet, S-nya itu sabun, T-nya tisu. Nah itu kan ada singkatan-singkatan. Jadi orang bacanya apa namanya istri, padahal singkatan. Ini singkatan juga. Ada pecel ayam. Itu gambarnya itu udah lecet ayamnya, spanduknya udah hitam, ya kan, ditempel aja, nggak kreatif. Nah ini buat kayak gini, tempe penyet, small box. Kemudian ini apa namanya ladusing, ini polisinya Shiva. Soto ayam gambarnya hiu. Nah kayak ini kreatif. Bohong nggak? Nggak bohong. Contoh Bear Brand. Iklannya apa Bear Brand? Bear Brand iklannya naga ya. Bear Brand apa Mbak Ina iklannya? Naga kan? Iklannya naga. Pak Naga, Nama tapi gambarnya produknya beruang. susu. Susunya sapi. Beruang. Yang minum
manusia, tapi nggak bohong. Gitu. Nah ini kreatif. Lanjut. Nah ini namanya spirit investasi, tergantung kemampuan kita. Kalau yang kerja, mungkin nggak mungkin kita dorong gerobak. Karena dorong gerobak kan ya butuh waktu kan karena kerja. Nah, saya kerja nih, bagaimana? Nah, buatlah bakso kayak gini, taruh di kulkas, siapa yang mau mesen beli. Siapa yang mau beli mesen kayak gitu. Nah, ini sahabatnya ini ada Pak Manu ada nggak? Nah, ini buat jual bakso gini. Jadi intinya walaupun tetap bisa berbisnis seperti itu. Jadi jangan mau mudah putus asa. Nah, kesimpulan dari saya adalah pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan berubah suatu keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri sendiri pada diri sendiri. Maka kalau ingin sukses berbisnis, kita harus yakin dan berusaha untuk merubah keadaan kita. Insya Allah Allah akan berubah kita. Gitu. Jadi mau bisnis tapi nggak gerak-gerak, diem baik. Ya susah lah. Bisnis sekali, 2 kali gagal nyerah. Nah ini bahaya. Nah kemudian ada positif negatif. Jadi sesungguhnya dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hamba padaku, hambaku padaku, jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Jika prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Jadi maksud kita negatif. Kadang-kadang kita negatif terus. Ya kan, menyerah, pusing, stres, stroke, gila. Nah, ini lama-lama kayak gitu nanti. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita bisa memulai bisnis. Bismillahirrahmanirrahim, artinya Allah bisa sukses. Sukses itu adalah suka proses. Seperti itu. Ya, bergerak melangkah ke depan, hadapi segala rintangan, atas turut di depan demi tercapai masa depan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, jika salah kata mohon dimaafkan. Ini salep kulit, maafin. Nah, jadi terima kasih ini Facebook, Twitter, email, nomor telepon, dan Instagram. Terima kasih semuanya. Selesai. Terima kasih pada Bapak Ibu dan semua hadirin. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Baina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idil, Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Dekan. itu singkatan desantanya kepanjangan. Iya. Ya, namanya juga. Itu kan tergantung yang undang. Coba Iya, yang iya, iya. Raja Kalau Wali. desanta versi saya simple, Pak Idil. Apa itu? Desanta itu dengan sabar dan tawakal. Siap, Jadi siap. singkatan Itu desanta itu dengan sabar dan tawakal. Udah selesai itu semuanya. karena Pak Dekan ngasih 30 menit. Coba Iya, kalau iya, ngasihnya iya. 5 menit. Kayak gitu doang. Berapa menit Pak Dekan? 30 menit. Jadi gitu agak panjang dikit. Iya, 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 iya. Monggo Mbak Ina Iya. itu ada itu. Terima kasih Mbak Ina, Pak Dekan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Aidil yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, tabarakallah sekali Bapak. Kita ini mudah-mudahan yang katanya masih niat-niatan aja, tapi actionnya masih rebahan aja, masih di angan-angan yang katanya mau berbisnisnya ini. Mudah-mudahan setelah menerima tadi panjangan dari Desanta yang Bapak sampaikan bisa meningkatkan lagi semangat kita untuk bisa mulai gerak menghidupkan bisnis kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan para Bapak Ibu sekalian juga yang sudah bergabung dalam webinar pada pagi hari ini yang sudah sedang merintis bisnis seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi, lebih banyak inovasi lagi untuk meningkatkan produknya. Di sini juga izin ada dari Ibu Widya. Insya Allah ada Bu, kita akan membuka sesi tanya jawab begitu ya Pak Dokter ya. Mohon izin Pak. Mungkin dari audiens ini sudah nggak sabar ingin tanya jawab mengenai tentang lebih detail lagi terkait tips bagi pembisnis pemula. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya seperti itu bisa mengangkat
tangan ya, mungkin bisa dari layar gitu, buka audio atau lewat chat-nya boleh pertanyaan nanti dibacakan. Untuk Ibu Widya mungkin ingin bertanya, kami persilakan Ibu. Halo, mohon izin teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayo Bu Widya, udah dikasih kesempatan. Silakan. Iya Bu Widya Dibuka tadi speakernya. mungkin lagi mengetik atau lagi ya. Mungkin mohon Assalamualaikum izin. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar Ibu jelas. Terdengar ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Rozi, dan Pak Dr. Aidil. Masya Allah ya, webinarnya hari ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya ingin izin bertanya nih Pak Aidil. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak bahwa untuk berwirausaha itu dibutuhkan komitmen tadi ya Pak ya, dan konsisten ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kan sekarang ini saya tuh juga punya usaha ya Pak ya. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana sih agar kita itu bisa atau mampu bersaing dengan pesaing kita yang pertama. Kemudian yang kedua tadi selain inovasi, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap eksis, usaha kita tetap eksis gitu aja sih Pak dari saya. Sekian, terima kasih Pak Dr. Aidil. Itu Bu Widya lagi di mana itu? Di kelas kayaknya Pak Dekan. Wes, mantap. Iya. Waduh, iya, betul lagi di kelas. Ngeri, masih sempet-sempetnya ikut webinar tuh untuk para mahasiswa tuh. Bukti Pak, bukti daripada pentingnya memang keilmuan ini atau kita perlu banyaknya pengetahuan ya sebelum kita membuka bisnis seperti itu. Jadi Pak Dokter mohon izin ini pertanyaan mau ditampung dulu atau sambil dijawab? Bebas, Mbak Ina, saya ikut. Bebas Mbak Ina. ya. Oh ya, kalau gitu mungkin biar sekalian nanti dijawab Pak. Mohon izin ada pertanyaan juga di kolom chat ini ya. Tadi pertanyaan dari Bu Widya, lalu Kak saya mau nanya, ya silakan Kurotol Aini. Kalau masih di kelas boleh lewat chat ya. Izin Pak, ini ada dari Sakarias Jason ya. Saya ingin bertanya sedikit ya Pak, bagaimana cara bertahan bisnis kita di tengah banyak pesaing? Oh ya, kurang lebih hampir sama tadi Pak ya pertanyaannya dari Bu Widya. Untuk meningkatkan inovasi daripada pesaing-pesaing yang ada. Mungkin bisa langsung saja Pak dibantu dijawab Bapak Dokter. Waktu tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ina, moderator. Bu Widya, Sakarias, terima kasih ya. Subhanallah, ini Bu Widya bercanda ini. Padahal udah sukses bisnisnya. Bisnisnya kan Bu Widya saat ini jamu kan Bu ya? Masih jamu. Iya Pak, ada jamu, ada juga bisnis makanan Pak. Makanan kan ya. Saya pernah beli apa? Iya, Cimol, mochi. iya betul, mochi musa Mochi ya Pak, bener. pernah beli Apa? ya, Pak. Ya, Ya, tapi saya juga inovasi sih Pak sekarang. Maksudnya dari varian yang sudah ada saya tambah gitu kan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya selain inovasi, apa sih Pak strateginya tadi gitu supaya kan sekarang banyak banget nih yang jualan mochi tadi kan. Nah, maksudnya selain inovasi apa sih langkah yang harus saya ambil agar usaha saya itu tetap eksis gitu Pak? tapi sebenarnya Bu Widya itu bisnis itu apa dulu niatnya? Kalau misal niatnya mengisi waktu orang iseng, ya Bu Widya sambil kerja sambil ngajar bisa. Tapi kalau Bu Widya mau besarin eh, apa namanya mochinya, itu kan peluangnya besar karena mochi itu adanya di puncak. Jadi kalau misalnya Bu Widya apa namanya benar-benar ingin besarin, pengen punya perusahaan, ya saran saya diseriusin untuk mencari apa namanya karyawan dari Bu Widya. Karena Bu Widya udah bagus usahanya Mbak Ina, jadi sudah lumayan lah, orangnya udah banyak. Cuman karena Bu Widya bisnisnya sambil nyari kesempatan aja. Kalau yang Bu Widya ini bukan pemula lagi,
sudah mau masuk expert ini. Aduh, Bapak bisa aja lah. Jadi gini Bu, dia saran apa namanya yang saya alamin. Kalau misalnya kita tadi apa namanya bersaing ya, yang sudah ada pesaingnya, memang kalau kita yang saya sampaikan tadi jualan baju, bajunya sama yang ada di pasar, yang ada di Shopee, Tokopedia, orang tidak akan melirik baju kita. Tapi kalau kita membuat satu yang beda, walaupun orang lain itu tidak ada satu sama sekali tidak ada, nah itu bisa nilai plus untuk kita. Misalnya mochi granat, kan mochi selama ini manis, tambahin yang pedes Bu, mochi sambal. Ya memang aneh, tapi itulah Indonesia konsumen. Mochi mercon ya Pak. Iya, jadi mochi mercon. Jadi apa ya? Apa ya? Kalau kita buat ya agak-agak ini, agak-agak emang agak-agak miring dikit ya, ya. Tapi jangan sama baygon, ya jangan sama yang mabok ya itu nggak boleh, itu haram. Yang aneh-aneh tapi tidak menyinggung apa namanya menyinggung hal-hal yang ini. Jadi membuat inovasi. Makanya itu Bu Wida, kita kan mahasiswa Unpam ini banyak sekali itu dapat produk apa namanya bantuan tuh yang digagas sebelum dari Bu Risa itu namanya Bu Jenny, Bu Feb itu dulu sampai tunanetra bisa dapat 10 sampai 15 juta. Itu produk inovasi. Inovasinya apa? Buat kayak apa namanya kerupuk, cuman dibuat bentuknya beda. Es krim yang sudah ada, bikin es krim duret, es krim rasa varian aneh-aneh. Jadi dari segi bentuknya, dari segi rasanya, dari segi toppingnya berbeda. Nah, itu diapresiasi Kemenpora, apa namanya, Kemerisdikti dan sebagainya itu ada beberapa apa namanya produk inovasi. Jadi ada inovasi perbedaan bentuk, perbedaan rasa, kemudian yang aneh-aneh gitu ya. Nah, uji coba. Tapi yang penting jangan yang haram-haram. Nggak boleh. Nah, yang penting jangan haram-haram. Bisa jadi mochi. Mochi kan bentuknya bulat, Bu. Sekali-sekali kotak, Bu. Atau lope. Cari bentuk yang love. Mochi love. Woy. Cinta gitu kan. Judulnya. Mocin. Mochi cinta. Oh ini mocin bukan mochi. Iya ini mochi cinta. Beda. Kalau enggak, bikin Ibu mocin bentuknya love. Morin, rindu. Nah, itu bentuknya prima segitiga. Terus merindu, cinta, sayang, moyang. Bentuknya jajar genjang, Bu. Sama trapesium. Kayak gitu. Nah, Sakarias juga pesaing. Ambil izin menerangkan Sakarias. Ini mahasiswa saya. Terima kasih, Sakarias sudah datang. Jadi untuk Sakarias, kalau yang tadi pesaing itu memang banyak pesaing. Kalau kita lihat, Sakarias pernah lihat nggak Cikitaro di Alfamart Indomaret sama di warung sembako Madura? Itu jauh beda harganya. Taro di Alfamart, Cikitaro itu 5 ribuan harganya. Kenapa dia buat Cikitaro di warung sembako 1.000? Sakarias bisa jawab nggak kenapa? Sakarias mana? Hilang nggak? Kenapa dia bisa buat 1.000 rupiah? Itu nggak beda jauh. Banyaknya. Kenapa bisa buat 1.000? Ya, Sakarias hilang. Oh, jawab nih. Ya, Pak. Iya, Sakarias pernah Ada lihat Pak, nggak ada. Cikitaro? Di Alfamart itu 5.000. Ya, Pak. Di warung sembako 1.000. Pernah beli nggak atau pernah lihat nggak? Pernah sih, Pak. Kenapa perusahaan besar kok mau-maunya dia ke apa namanya ke warung sembako Madura itu yang 1.000? Kenapa coba? Mungkin karena murah kali ya, Pak. Karena perusahaan besar nggak mau kalah saing. Yang gede diambil, yang kecil diambil. Pangsa pasar semua dikuasai. Jadi kalau mau bersaing, pertama itu harga. Indonesia ya, Indonesia ya. Iya, iya, Pak. Indonesia. Kita kan menengah ke bawah nih piramida. Indonesia maaf ya, bukan menghina, emang kenyataannya begini.
Kita tuh kebanyakan menengah ke bawah. Jadi ambil pangsa pasar menengah ke bawah. Yang 1.000 ada, yang 5.000 ada, gitu. Kayak gitu. Nanti mungkin Bu Widya ngoci untuk dosen 20.000. Untuk mahasiswa 20.000 kemahalan Bu. Bikin yang goceng Bu, 2 biji ngocinya. Paket ngoci goceng 2 biji. Jangan mahasiswa Unpam tahu sendiri Bu, bawa duit goceng 10.000 kali ke kelas. Nggak boleh jualan sama mahasiswa. Mahasiswa yang lain maksudnya. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang Sakarias itu ketika kita mau bersaing, tadi yang kompetitor tadi Sakarias nih. Yang ini nih Sakariasnya. Ya, iya, Pak. Bentar, yang ini nih. Bisa lihat. Nah, ini dia Sakarias nih. Ini nggak mikir ini nih kita nih, Sakarias. Bikin baru. Ternyata sebelahnya lebih enak, lebih murah, rumah nyaman. Kita buka aja tutup lah. Orang kita Iya, nggak mau bulan, terus keunggulan kita apa? Sakarias mau apa? tapi itu nggak rugi nggak ya Pak kalau misalnya mereknya sama, kualitasnya sama, tapi kita jualnya lebih rendah gitu ya. Yang taruh tadi. Iya, Pak. Ya kalau rugi nggak akan ada lagi di Madura. Kadang-kadang. Cek masih ada sekarang. Bumbunya beda. Jadi kalau Sakarias dirasain, taruh itu kalau yang di Madura, bumbunya dikit, kurang asin. Mungkin Iya, pas kalau yang di apa ini bumbunya banyak. Emang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau yang 1.000-an itu agak kurang bumbu taruhnya kayak gitu. Jadi kita membuat meracik perbedaan seperti itu. Saya juga sama. Mainan saya ini ada yang 10.000 itu ukuran A4 telur tangganya. Ada yang 35.000 ukuran A3. Ada yang 80.000 ukuran A2. Gitu. Itu kenapa saya buat gitu saya karya? Karena banyak sekali bilang, telur tangkap kok 70.000, di pinggir 10.000. Ini ada 10.000. Diam kan dia. Ini kalau ada telur tangga dijual gocek, saya buat gocek juga nanti. Jadi saya paling melur tangga di mana nih? Di pinggir jalan 10.000. Saya buat 10.000. Kalau mau buat 2.000 juga ada, tenang. Jadi ngikutin pesaing mau apa gitu. Gitu. iya, iya. Makanya kalau Sakarias punya duit banyak, pengen bikin kampus, sampai Unpam, Unpam 200.000 sebulan. Sakarias bikin 300.000, ya pasti kalah lah. Bikin 150.000 kampus. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Harus berani kayak Iya, gitu iya. kalau mau pesaing. Kalau nggak mampu harga, kualitas atau diferensiasi atau inovasi. Kalau nggak mampu harga, pertama harga, saingin harga. Nggak mampu inovasi. Kan kalau yang inovasi menengah ke atas berarti Sakarya. Iya. Contohnya apa namanya minuman yang mahal-mahal apa sih? Biksu masih menengah ke bawah. Itu chat time, chat time. Iya, lima puluh iya, ribu iya. tuh, Betul juga. 50.000 itu chat time. Padahal yang mirip chat time banyak yang pinggir jalan 10.000. Kenapa laku itu? Kenapa Sakarya? Dia ngambil menengah ke atas pasarnya. Kan karena ada yang style, ada orang yang ingin style gitu ya, gaya lah gitu maksudnya. Nah itu dia ngambil pangsa pasar ke atas itu. Gitu. Iya, iya. Kalau kalau yang gacuan berarti dia ngambil pangsa pasar menengah ke bawah karena harganya murah kan gacuan. Nah makanya gacuan lebih rame tuh karena dia ngambilnya pangsa pasar menengah ke bawah. Kalau mau kalau kecil tapi banyak menengah ke bawah marginnya. Kalau margin gede mau margin gede sedikit ya menengah ke atas. Kalau mau dua-duanya, nah bikin dua produk yang berbeda. Namanya diversifikasi produk. Nama ilmunya, Zakarias. Iya, Pak. Iya. Diversifikasi produk. Artinya berbagai produk tapi menengah apa namanya tujuan sama fungsinya sama pangsa pasar berbeda. Nah itu nggak selesai. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama yang penting berusaha dulu. Oh, langsung tujuan Kadang-kadang harus konten. coba.
Ya, terima kasih Bapak Dokter. Bu Widya, bagaimana Bu Widya? Sudah ada bayangan mau nambah inovasi untuk mochinya, Bu? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Pak, Iya, sarannya. Terima kasih, Bu Ina. Ditunggu Bu, sama-sama. jajak-jajaknya, mochinya Bu. Mudah-mudahan sukses terus dan mudah-mudahan juga mochinya bisa sampai pesanannya ke Unival ya Bu ya, dari Unpam. Dari mochinya, mochi cinta atau mochi merconnya seperti itu Bu. Sukses terus Bu Widya. Sehat-sehat Ibu. Tadi juga ada dari ini ya, Pak siapa? Eh, Iwan izin Yang penting Mbak Ina, dari buat Bu Widya, ya Pak. yang penting jangan tambah telur dadar ya mochinya Bu Widya. Karena telur singkatannya jelek, modar. Mochi telur dadar. Tadi memang Bahaya. Pak singkatan Udah. singkatan produk Sehingga produknya singkatan menentukan singkatan juga. produk yang ini lebih mudah Dalamnya telur diingat Pak. dadar, jadi modar singkatannya. Ya, tadi juga ada Sakarias ya Pak ya. Terima kasih dari mahasiswa dari Pak Dokter juga. Terima kasih sudah berpartisipasi dan berdiskusi bersama. Selanjutnya mohon izin Pak Dokter, ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Rendiansa. Ingin bertanya Bapak, bagaimana solusi bagi pembisnis yang mengalami turun harga atau harga jual yang anjlok di lingkungan pasar tersebut? Contoh, harga belanja barang yang tetap stabil, tapi harga jual yang menurun. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa dibantu Bapak untuk tips-tipsnya, sharing-sharingnya, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ina, terima kasih Randy Anisha. Ini contohnya batu akik ya misalnya ya. Tiba-tiba harganya turun, harga di lingkungan pasar turun. Batu akik kan naik terus turun lagi gitu kan, nggak stabil. Apa contohnya nih? Oh jengkol. Emang jengkol gitu ya? Jadi emang kadang-kadang dia turun sendiri gitu. Saya belum pernah beli jengkol lagi. Jadi jengkol itu dia kadang apa sih gimana? Kadang dia naik. Contoh harga belanjanya barang stabil tapi harganya turun. Oh, jadi kalau belinya jengkol tetap sama, tapi pas tiba-tiba pas dijual turun gitu ya? Oke. Kalau kasus ini memang ada semuanya resiko. Jadi setiap kita punya produk itu semuanya ada resikonya. Saya ini resikonya adalah bahan baku yang saya miliki ini buat bidangnya itu adanya di ASMK. Tapi di ASMK ini kadang ada, kadang enggak barangnya. Nah, jadi saya harus, tapi kalau di yang tempat lain, di pasar lain, selain ASMK itu mahal. Nah, sekarang Radiansa, Mas Randy ini menghadapi apa namanya problem seperti ini. Nah, solusi dari saya, solusi dari saya, karena ini tidak bisa, kalau usaha ini kan tidak punya inovasinya. Masa jengkol bentuknya beda kan nggak mungkin. Jengkol kan kayak gitu aja bentuk. Jadi ada namanya stock optime atau ready stock. Jadi solusinya adalah ready stock tadi atau stock optime apa namanya reorder point tadi. Letaknya di reorder point. Harus tahu kapan harga beli turun dan kapan harga jual naik. Jadi namanya ini ilmu analisis pasar. Saya ulangin, kita harus tahu dan baca seperti saham mungkin ya. Kapan kita tahu harga jengkol kita beli turun dan kita jual naik. Solusinya harus reorder point tepat. Reorder point itu pesan kembali jengkol dengan waktu yang tepat. Kita belajar itu. Nah, intinya gitu. Reorder point, ilmu anggarannya, reorder point sama eh, leading time. Jadi waktu tunggu barang datang.
Gitu. Jadi harus tahu kapan waktu yang tepat membeli dan menjual. Seperti itu Rendiansa kalau untuk nggak jelas harganya. Bagaimana Mas Andiansyah? Ini beneran nih usahanya udah jalan jengkolnya. Nah, Mas Randi, Lagi seri awan dia makanya chat. sudah Pak katanya. Kebetulan ini mahasiswa kami Pak, mungkin juga masih ada kelas ya. Oh ya Allah luar biasa. Oke terima kasih Mas Randy nih keren ini. Saya asli Serang ini. Saya asli Serang. Kakak saya Oh, Cilegon. oh iya Pak, Cilegon asli saya Serang. Saya ngerantau ke sini. Ke Tangsel. siap, siap, siap. Ya gimana Mas Randi, ada tanggapan lain? Terus sambil menunggu Mas Randi juga, yang teman-teman lain, Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin berdiskusi terkait bisnisnya, dipersilakan juga. Ini kesempatan yang luar biasa. Oh, cukup Kak, terima kasih ya, sama-sama. Sukses terus bisnisnya ya. Ya. Mungkin Pak Dokter sambil menunggu yang lain izin. Ini juga sering di kelas sharing ya Pak ya. Karena kebetulan saya juga ada mata kuliah studi kelayakan bisnis Pak, seperti itu di kelas. Banyak mahasiswa itu bertanya, eh, Kak bagaimana tips gitu kan untuk seorang pembisnis yang introvert, yang gitu katanya. Jadi secara mungkin kalau kita melihat tadi background Bapak ya, Bapak Jan CV tadi itu kan secara public speaking sudah expert, terus untuk akademisinya juga eh, ya tidak diragukan lagi. Jadi ketika action pun juga dengan beberapa bisnis yang Bapak miliki juga wah sudah terbukti seperti itu Pak. Mungkin ada sharing-sharingnya Pak, atau ada arahan, ada eh, tips-tipsnya yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang kebanyakan mungkin hari ini tuh teman-teman Gen Z itu lebih banyak itu pendiam Pak. Kadang di kelas juga dibilang mau bisnis tapi ketika mau ditanya bisnisnya apa belum tahu tapi apa gitu. Terus ada yang nanya juga gimana Kak tips untuk seorang yang introvert gitu kan untuk menjadi seorang pembisnis. Mungkin ada tipsnya dari Bapak Dokter, dipersilakan. Ini ada juga ada di room chat Pak, izin. Ya, ada baru selesai mengetik juga, mungkin nanti bisa sambil ditambahkan ya Pak ya. Izin saya bacakan dari Ibu atau Bapak Raden Febriana gitu ya. Melanjut pertanyaan dari Mas Randy Pak, kalau sistemnya pre-order, haruskah kita melakukan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi seperti leading time, restock dan lain-lainnya Pak? Nah, ini Pak, dipersilakan kita berlanjutkan berdiskusinya Pak. Siap. Terima kasih Mbak Ina. Dan terima kasih kepada Ibu ya, Mbak Raden ini, Raden Febriana. Mbak Ina dan kawan-kawan yang di Cilegon yang tadi bertanya ke Mbak Ina dan sebagainya. Setahu saya kalau usaha online itu semua introvert, Mbak. Kebanyakan kalau dia lakuin online. Yang ekstrovert aja dia nggak ngomong, Iya, Mbak. betul Pak. Yang ekstrovert aja itu nggak ngomong kalau online. Apa yang ngomong? Semuanya diem. Di Shopee misalnya, Tokopedia, emang ada store. Ayo siapa yang mau beli? Enggak, semuanya chat. Jadi sehebat apapun, se-ekstrovert apapun, kalau semua digital itu semuanya introvert. Jadi terkadang manusia itu membuat segala cara yang menyulitkan diri sendiri. Aduh, saya introvert. Aduh, saya nggak ada modal. Aduh, saya kurang ganteng. Aduh, saya kurang modal banyak. Jadi kebanyakan adunya. Jadi ya gimana ya?
Ya mau introvert, ya mau gimana. Justru ketika kita punya negatif, itu bagaimana jadi ion positif. Saya contoh, saya guru ngaji, guru ikro. Nah, ketika saya jualannya adalah jualan topi, itu nggak nyambung. Ngapain topi? Ah, ya, karena atau jualan spare part motor. Kan dia bukan anak motor. Nah, saya jualannya adalah bahan ajar edukatif. Pas. Gitu. Nah, terkadang yang aneh-aneh itu. Nah, Bu Widya nih, hobi masak. Ya jualannya masakan. Seneng passingnya. Coba Bu Widya jualannya apa namanya selain makanan misalnya. Nah, misalnya Fashion. fashion gitu kan. Bu Widya nggak terlalu suka karena ya biasa aja. Saya sukanya ya biasa-biasa gitu. Kan nggak bisa juga seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita membuat ion negatif dari diri sendiri. Ada hal mas semuanya juga introvert walaupun extrovert ya. Baik. Kalau online, Iya, Pak. Iya. iya. Jadi kita sampaikan aja Mbak Ina. Apa namanya terkadang manusia membuat dirinya sulit walaupun nggak sulit. Kalau Mempersulit dari diri jadinya, Pak. diri, kalau yang pre-order untuk ready stock juga sama. Kalau yang pre-order, setahu saya sahabat saya nih, Pak Maneng pre-order nih. Jadi order dulu baru ini. Kadang-kadang kalau yang pre-order ini memang harus punya ready stock yang aman. Tapi jadi kadang-kadang misalnya kita jualan baju nih, itu pantang itu bilang habis. Nah itu sampai disinggung sama orang Jepang itu si Kenta itu jual nasi goreng. Rasa nasi goreng ini habis. Indonesia makanan semua pesan habis. Ledek kita orang Indonesia. Kenapa kita ledek? Karena gitu kenyataannya. Kita mesin ini ya sudah habis. Gitu. Ya habis gitu kan kadang-kadang beli. Nah ini punya ready stock itu pentingnya seperti itu. Harus punya tempat itu. Makanya kalau di di supermarket itu Indomie goreng itu lebih gede keranjangnya. Karena dia tahu yang paling banyak beli Indomie goreng. Jadi kalau yang punya produk unggulan itu lebih banyak. Nah itu mengantisipasi di stok tadi. Makanya stok terakhir itu jangan dijual. Kecuali tukang gorengan. Nah, tukang gorengan tuh kalau misalnya di tampang itu layar, ini tahu ini di stok ini nggak boleh dijual. Ya itu kalau itu dijual terus nanti basi lama-lama. Nah jadi intinya adalah ilmu ready stock, pre-order, apa reading time itu harus tepat karena khawatir konsumen kecewa. Seperti itu. Tuh, Pak Manun mau nanya kayaknya tuh Mbak Ina sudah mau. Ini Mbak Ina ada hadiah nggak katanya nih? Nggak ada ya? Mungkin ini Pak lagi dipersiapkan dengan Bapak Direktur ya. Oh ya udah. Hadiahnya doa ya kali ya. Hadiahnya pokoknya ilmu yang bermanfaat, Pak. Amin. Itu nggak ternilai, Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter tadi sudah bantu menyampaikan juga tips-tipsnya terkait yang introvert, extrovert bahwa itu bukan suatu halangan yang atau kelemahan yang berarti ya Pak. Yang namanya berbisnis ya. Kita jangan kalah juga kalau soal alasan introvert gitu kan gimana tadi yang Bapak sampaikan di awal juga ada beberapa disabilitas yang sukses ya Pak ya dengan segala keterbatasan yang ada dalam tubuhnya. Itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk kita terus bisa bersyukur dan ya kuncinya untuk sukses atau izin kuncinya untuk menjalankan bisnis ya pasti harus mulai dijalankan ya Pak, bukan cuma harus diagendakan dan direncanakan terus. Bapak Dokter juga izin ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Bagaimana peribahasa don't put your egg in one basket dalam bahasa kita? Itu Pak. Biar kainannya ketawa. Hai. Silakan Bapak Dokter mohon izin.
Jadi ini Bu Tika nih luar biasa. Ini Bu Tika juga pebisnis sukses nih, rekan dosen, Mbak Ina. Luar biasa. Sudah mau sidang apa Bu? SHP ya? Udah bab 7 ya Bu Tika ya? Iya Pak, betul. Terima kasih Pak Dokter. Iya, udah bab 7 rekan saya Bu nih. Luar biasa, Pak. Maksudnya itu artinya jangan meletakkan telur-telur dalam satu keranjang ya Bu maksudnya. Salam kenal Bu Tika. Salam kenal. Iya Bapak Dokter, itu untuk bisnis kita gimana ya Pak? Apakah harus bervariasi atau bagaimana? Terima kasih. Ya, betul Bu. Jadi terkadang kita itu ada dua sih Bu. Konsisten produk yang sama atau diversifikasi produk. Kalau bisa dua-duanya. Nah, jadi kalau contohnya kayak punya Bu Widya kan mochi tetap ada, tapi bikin lagi usaha jamu gitu. Jadi ada bahasa. Cuman kalau nggak salah Bu Widya kalau jamu dia bukan produsen ya Bu Widya, distributor ya kalau kalau Bu Widya. Ya. Nah kalau bisa tuh produsen semua. Jadi namanya ada IKM, ada UMKM. Kalau UMKM usaha mikro kecil menengah, tapi dia termasuk distributor UMKM. Tapi kalau IKM dia industri kecil menengah. Artinya kita sebisa mungkin bisa industri. Nah, artinya ketika kita punya produk itu jaringnya tuh harus tidak boleh dalam satu keranjang. Hanya itu aja. Kalau kita belajar namanya diversifikasi produk. Kalau bisa ya macam-macam. Macam produk, macam jenis, macam bentuk, macam investasi, macam-macam lah. Tapi itu dengan trial error yang pasti ada trial errornya. Kalau kita penelitian juga sama Bu, maksimal 5%. Itu biasanya ada. Sejauh mana kita bisa bertahan dengan keadaan atau resiko yang ada. Seperti itu Bu. Terima Usaha apa kasih Bu Pak sekarang Bu? Dokter. Bu Ya, Tika usaha apa sekarang? Bapak ini kebetulan ini bisnis keluarga sih ada. Kita barusan buka Seroto Sokaraja. Itu ciri khas ini Pak gitu. Baru launching kemarin tanggal 5 dan kami sudah melakukan promosi di awal ya dengan membagikan gratis 200 porsi seroto dan kemudian harga juga masih miring, masih dipromosikan. Nah, itu em, kita baru mau melihat sih Pak pangsa pasarnya dulu konsumennya seperti apa gitu. Cuma ya itu Pak, terkadang kesulitannya adalah kita mempertahankan pembeli kita yang notabene di awal tuh sudah tertarik dengan produk kita ya Pak ya. Gitu bisa ke pesaing atau dia bosen kan gitu ya Pak ya tadi penjelasan Bapak ya. Gitu sih. Gitu Soto Pak. Bu, ini soto Iya, makanan. soto Sokaraja itu kita sebutnya di sini seroto, Pak, gitu. Oh, Ada nama khasnya, daerah gitu. mana Bu Tika jualannya? Ini di Banyumas Purwokerto, Pak. Makanya kalau pada mau ini, Pak, mampir ke sini. Jauh Promosi amat, sekalian. nggak di Tangsel Bu. Betul, betul. Saya bukannya di rumah sih, Pak. Di memanfaatkan lahan depan Itu di rumah ya, Pak. desa Purwakarta bukan di Tangsel. Di Purwokerto juga ada rumah sih Pak. Jadi ini rumah ini sih gitu. Cuma kita memanfaatkan di sini. Memang ciri khas ini tuh seroto Pak. Namanya seroto Sokaraja gitu. Siap-siap Bu. Kalau Ibu lihat, kalau soto yang sukses itu saat ini Bu Condro, ya kan Bu? Ya, Soto Bu atau Condro. SSB ya. Ya. Itu kalau Ibu lihat Bu Condro itu dia ngambil pangsa pasarnya, dia semua pangsa pasar itu Bu. Karena dia konsisten pertama, dia punya perusahaan, punya rasa, punya kualitas, sama harganya juga dengan tidak terlalu mahal. Jadi Butika untuk saat ini saran dari saya sebuah sharing, Butika mau ke arah mana soto Sukaraja ini? Memang kalau kita jual di harga miring, yang lain memang apa namanya akan apa namanya kesel ya, protes atau gimana. Cuman itulah konsekuensi yang harus kita lakukan, Bu. Konsekuensi yang dilakukan itu kita harus memiliki apa namanya pangsa pasar tersendiri. Kalau ibu ingin banyak, berarti pangsa pasarnya menengah ke bawah. Menengah ke bawah berarti main harga.
Kalau ibu mau apa namanya mengandalkan kualitas berarti menengah ke bawah, menengah ke atas gitu. Pertama itu. Dan yang kedua punya ciri khas ibu soto Sukaraja yang saat ini memang rasanya misalnya. Tapi apa? Ketika saya beli soto di tempat ibu, soto Sukaraja sama tempat lain, apa bedanya? Kalau sama, ya bingung kita jualannya bu. Itu sama, ada juga di sana tuh ada tuh kan gitu. Apa yang membuat Ya, betul, orang Pak. tertarik? Contoh orang tertarik apa namanya? eh, kita beli soto, kemudian misal apa bonusnya misalnya. Contoh ada tuh makanan kalau minumannya gratis bu. Jadi es teh manis misalnya, simple-simple gitu bisa membuat orang datang. Atau paket, biasanya kalau makan tuh banyak juga orang yang seneng paket bu. Kayak Padang 12.000, ayamnya kecil-kecil ya kan. Ada yang segini, nah, lama-lama goceng bu, ini satu biji gini nanti paket goceng. Ya kayak gitulah maksudnya bikin paket. Jadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Paket soto apa gitu. Paket 50.000, serba 50.000 coba bu. Nah ada serba 50.000. Atau paket, sekarang musim apa sih? Bulan apa nih? Bulan Mei ya. Bulan Mei itu apa? Apa? Buruh ya bu ya. Program buruh. Ya, Diskon betul. 20% bagi buruh menunjukkan kartu. Nanti bulan Mm. Mei, Juni, Agustus. Program apa namanya? Nama Merdeka Indonesia yang berhubungan sama Merdeka, program 20% atau 10%. Gitu. Makanya ketika ibu buat tentukan harga itu, jangan kalau kita produsen ya, itu 100%. Bu. Modal modal bisnis modal 5.000 dijual 10.000. Nah itu 5.000 kuntong itu buat yang main diskon tadi. Bu. Makanya ada orang yang main diskon itu ada 70%, 30%. Karena itu udah naikin hard tinggi untuk promosi. Nah itu bukan zolim, memang kenyataannya seperti itu. Iya, iya. Supaya buat diskon tadi. Nah, makanya banyak yang diskon mulu produk. Bukan diskon, emang udah bikin harganya. Itu memang udah jatahnya marketing gitu. Kayak gitu, Bu. Jadi bulan Mei apa? Kalau Ibu diem aja jual jual nggak ada booming nggak bisa. Ini bulan Mei buruh, Bu. Untuk buruh 20%. Atau bulan Juni apa, Bu, nanti? Oh, anak sekolah. Misalnya anak sekolah, Ya. libur sekolah, marilah soto libur anak sekolah, mampir ke sini gitu. Apalah pokoknya. Jadi membuat suasana yang aneh-aneh. Siap, Pak Dokter. Terima kasih masukannya. Sangat membantu, Sama-sama. Ya. menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tika sudah berdiskusi bersama. Sukses terus Bu ya, mudah-mudahan lancar Terima kasih, terus Bu usaha. Ina. Iya, Pak Dokter mohon izin juga di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu izin Bu Raden menambahkan ya. Mana nih chatnya? Tadi Izin Bu saya Raden bacakan udah. Pak Dokter ya. Tadi Bu Raden udah kayaknya. Oh, udah lagi Bu Raden. Oh, udah dilanjutkan ya Pak ya? Belum yang ini, belum ini. Ada lagi Pak terkait BPOM. Mm-mm. Oh iya, Ini Pak, satu lagi Pak katanya langkah untuk menciptakan dan meyakinkan produk yang kita punya ke orang lain gimana Pak? Sedangkan kalau pakai BPOM atau yang sertifikasi halal itu kan untuk biayanya dibilang cukup ya Pak. Ada langkah lain nggak ya Pak? Ya, itu Pak. oh ini benar. Silakan Pak Terima Dokter. kasih Bu Raden. Ini yang saya alami. Ini kasusnya kayak saya SNI nih. Nah, jadi saya mau masuk mall waktu itu. Mau masuk produknya ke mall. Harus ada SNI-nya. Nggak bisa masuk produk saya. Itu SNI 30 jutaan. Itu harus pabrik juga. Pabrik mini pabrik. Jadi ada orang yang datang survei dari pemerintahan supaya bisa melihat kita itu layak atau enggak standar nasional Indonesia atau tidak SNI. Itu kisaran 20 sampai 30 juta.
Lah daripada 20-30 juta saya SNI, saya jual dulu aja. Yang penting kan amanah. Tapi kalau makanan ini memang harus ada halal sama BPOM-nya. Nah, solusinya adalah masuk ke asosiasi, Bu. Kalau Bu Raden di Tangsel itu ada asosiasi, saya ada 2 asosiasi masuk. Ini asosiasi Tangsel Berkibar, Tangguh Berkibar, sama ASIPA. ASIPA itu asosiasi industri kreatif dan pelaku usaha. Nah, ini ada grupnya sama Tangguh Berkibar. Nah, itu BPOM halal tuh dibantu semuanya. Gitu, dibantu semuanya. Untuk biayanya dipres semurah-murahnya karena memang kita bentuknya asosiasi. Nanti boleh chat saya, Bu, mau masuk yang mana? Ada Tangguh Berkibar, ada ASIPA. Kalau ASIPA eh, ketuanya perempuan nih, namanya Bunia. Kalau Tangsel Berkibar ini Tangguh Berkibar pendirinya tuh Pak Tasrudin, laki-laki. Nah, itu masuk itu dibantu nanti, Bu. Nah, untuk harganya nanti bisa negosiasi atau apa. Kalau Pangkalan wajib, Bu. Kalau halal sekarang lihat BPOM sama yang sertifikasi halal. Internal Unpam juga ada kayaknya tuh Bu Risa yang bantu sama Bu Tika tahu kayaknya tuh ya untuk halal sama BPOM di Bu Risa dibantu. Tapi khusus apa khusus usaha mahasiswa Bu Tika kalau yang di khusus mahasiswa mahasiswa kali ya dosen nggak bisa. Oh iya Pak, yang itu saya kurang dengar. Cuma memang kemarin ada himbauan dari Tangsel atau ya Tangerang itu ada pendaftaran BPOM gratis sih gitu untuk semua industri makanan dan minuman gitu, pengolahan makanan dan minuman. Itu kemarin sudah dianjurkan untuk mendaftar di BPOM-nya sih Pak. Paling tidak mungkin IRT kali ya Pak ya. Iya, IRT. eh, memang memang kalau yang Tangsel ini aktif. Kalau di IG-nya Bu Tika sama Bu Raden dibuka IG-nya Tangsel tuh banyak kayak gitu yang tadi Bu Tika sampaikan. Saya gabung IG-nya ini, UG-nya UMKM nih, Tangsel. Itu banyak sekali emang namanya di Digifest. Nah, nah, itu di apa namanya info-info terkait terkait dari Dinas Tangsel. Nah, itu ada UMKM Tangsel. Nah, bisa lihat ini, Bu, UMKM Tangsel kayak infonya. Seperti itu, Bu, lebih banyak info mudah-mudahan insya Allah bisa. Ya, amin. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu memang beruntung ya kali ini kita punya narasumber yang benar-benar bukan cuma hebat atau banyak cara teori dan wawasan di bidangnya, tapi juga jaringan-jaringannya, informasi-informasi lain juga beliau mudah-mudahan bisa membantu untuk kesuksesan atau menyambungkan bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian bisa lebih berkembang dan maju lagi ke depannya. Amin. Izin Pak Dokter, terima kasih sebelumnya. Sebelum ini ada juga dari Pak Mahnum ya di kolom chat. Pak Ustadz, gimana caranya memulai usaha tanpa memiliki modal yang besar? Semoga belum ditanyakan. Insya Allah kayaknya belum Pak terkait permodalan ini. Ini benar-benar pemula ya Pak ya. Untuk pemula, orang pembisnis yang terkendala di permodalan. Silakan Pak Dokter mungkin bisa dibantu tipsnya dan sharing-sharingnya dipersilakan. Ya, sebelumnya Mbak Ina itu ada Instagramnya di Mukop Tangsel yang saya share itu info-infonya banyak sekali. Itu termasuk yang info Bu Tika sampaikan itu tentang apa itu BP halal, sertifikat halal. BPO, Sertifikasi. Itu ada di situ sertifikasi. postingannya. Nah, itu gabung di IG Dinpop UKM Tangsel. Infonya banyak sekali. Ada di GPS juga tuh, entrepreneur, pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau mau langsung biasanya kan ada pengusaha yang pengen langsung Pemkot Tangsel, ada yang masuk asosiasi. Nah,
Bu Raden masuk kemana? Kalau saya senangnya asosiasi karena kumpul sama teman-teman pelaku. Tapi kalau mau langsung apa namanya ke dinas Pansel juga nggak apa-apa, terbuka. Saya udah berapa kali ke sana, alhamdulillah disambut baik. Sambut baik. Ya terima kasih untuk Pak Manun, sahabat saya. Ini dia bercanda nih, Mbak Ina. Biasanya dia juga pembicara juga Mbak Ina sebenarnya. Bercanda nih. Terima kasih Pak Manun. Kalau modal itu juga sama Pak Manun. Bukan orang kaya, bukan miliaran, tapi ya sama-sama kita berusaha apa namanya dari minum, seperti kalau kita bahasa pepatahnya bagaikan air mengalir dari pegunungan sampai ke daratan. Jadi kalau kita yang minim-minim bisnis, minim-minim modal, kayak air mengalir aja. Ya kita sesuai kemampuan kita. Karena kalaupun kita minjem ke bank, itu bahaya juga kalau belum mampu. Ya gitu. Jadi kita lihat dari pendiri KFC yang dulu dipecat, apa namanya, kerjaannya dan sebagainya itu kebanyakan dari modal-modal sedikit, lama-lama jadi bukit. Mudah-mudahan ya saya cuma bisa bantu doa untuk Pak Mahnun dan kita semua. Semoga kita punya modal yang cukup. Intinya kita berair mengalir. Mudah-mudahan dari dikit-dikit proyek lama-lama jadi bukit. Sabar. Seperti itu. Kayaknya gitu dah. Buat Pak Mahnun. Nggak harus punya modal, udah jalan usahanya nih Mbak Ina. Pak Mahnun udah bagus, usahanya udah banyak. Gitu. Udah ada bakso dia. Kayak gitu Pak Mahnun. Ini Pak bercanda. Manun kok nggak bilang ada usaha bakso, Pak? Wah, saya udah sering mesen buat Ya, Butika. wah Bapak Mahnun nih nggak promosi ke saya. Pilih-pilih dia, Pak. Itu baksonya udah ada bumbunya, Bu. Jadi tinggal Ibu ada bakso, masukin ini ada bumbunya. Jadi nggak usah ke tukang bakso lagi. Nah, kan Pak, saya nggak dikasih sampelnya juga, Pak, sama beliau. Ya ampun. Ya Allah, padahal mah satu jurusan ya pemasaran ya, Bu. Bukan satu jurusan lagi, Pak. Sering ketemu, Pak. Tapi kagak dikasih. Waduh. Paman itu pura-pura nggak dengar, Butika. Oh, Pak Manun usaha baksonya masih ada ya, Pak? Wah, masih udah Udah lama saya. luar biasa. Wah, Sudah lama nih. mulai Sebentar lagi Promosi kayaknya tuh. saya mau jadi pesaing Bapak nih. Hmm. Karena saya bentar lagi mau ini Pak, launching produk bakso sama bakso tahu. Enggak, dia bakso oh doang, iya, Bu. Bakso, bakso doang. Bakso, nggak ada bakso tahunya. bakso urat. Bukan bakso yang bungkusan. Bakso yang order buat ditaruh di kulkas. Gitu aja Pak Manun. Jadi intinya Buat adalah mulai usaha dengan duit ya, duit ya. Jadi duitnya itu singkatan doa, usaha, ikhlas, tawakal, yakin, husnuzon. Nah itu tips dari saya Pak. Saya ketik ya duit, duit ya. Doa, terima kasih usaha, Pak Dokter. ikhlas, tawakal, yakin, husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk tips-tipsnya, untuk yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Bapak Ibu sekalian yang sudah berdiskusi bersama, berdiskusi terkait bisnis yang sudah berjalan atau yang masih merintis atau juga yang Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada, sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, ada pertanyaan lagi atau kita mau berdiskusi lagi? Dipersilakan. Udah pada persiapan zuhur kayaknya Bu. Udah mau ke masjid Iya. Pak Manun. Iya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu juga ya sudah jam 11.47, insya Allah juga kita akan selesaikan di jam 12. Jadi karena juga
mengingat Bapak Ibu juga sudah kayaknya diskusinya sudah cukup terbuka, sudah cukup panjang, sudah cukup gamblang, sudah cukup banyak juga ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru, dan mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru dan bisa meningkatkan inovasi untuk para produk-produk pembisnis sekalian. Mohon izin Pak Dokter, sebelum kita closing, kita minta closing statement-nya dari Pak Dokter sebagai narasumber pada webinar series 3 di Desanta Akademik pada hari ini, sekaligus harapan dan mohon izin. Saya tadi agak ya. Mohon izin disambungkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon closing statement dari Bapak narasumber dan harapan terhadap kegiatan Desanta Akademi pada hari ini dan doa harapannya untuk Desanta ke depannya. Dipersilakan Bapak Dokter, mohon izin waktu di tempatnya. Terima kasih Mbak Ina dan seluruh dari Desanta. Saya hanya bisa sharing seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti adalah semua yang kita lakukan adalah penuh dengan ikhlasan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teknik closing saya adalah surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa lastum falaha. Perbuatan baik yang dilakukan hari ini akan kembali kita tuai untuk kita sendiri. Wa in ahsantum falaha. Perbuatan buruk lakukan kita hari ini kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, insya Allah lama-lama baik. Ya, kita berusaha bisnis yang baik-baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, tidak nipu, ya kan? Tidak berbuat zolim, dengan baik-baik, walaupun di tengah-tengahnya rugi, insya Allah di mana hari yakinlah untung. Karena ayat ini, kalau kita yakin dengan ayat ini, maka kita harus insya Allah kita bisa. Kadang-kadang mahasiswa itu banyak sekali yang tidak hadir kuliah, malas belajar, nyontek dan sebagainya. Tidak yakin dengan ayat ini. Jadi kalau kita berbuat kebaikan kembali kepada kita, termasuk kita semua yang berbisnis. Nah, insya Allah. Tapi kadang-kadang keyakinan berbeda-beda. Ada yang yakin banget, ada yang kurang yakin. Nah, mudah-mudahan kita yakin berbuat kebaikan selalu, jauhi hal yang tidak baik. Insya Allah kebaikan kembali kepada kita ada saatnya. Allah akan memberikan kita keberkahan. Dia namanya ilmu keberkahan. Dan untuk Desanta, mudah-mudahan saya doakan, khususnya Pak Dekat, sahabat saya, dan seluruh dari pengurus-pengurus Desanta, mudah-mudahan sukses semua, berkah, dan yang pasti insya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan berikan kesehatan, keberkahan, lancar rezeki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mungkin nanti kita offline kali ya, Pak Dekan ya. Nanti saya buat Desanta Akademinya lebih panjang singkatannya. Ya, sudah waktu udah azan, Mbak Ina di sini. Silakan Mbak Ina. Terima kasih. Tutup dengan mohon maaf lahir batin, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Dokter, terima kasih Bapak Dokter Pak Aidil, terima kasih. Dan para Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Para yang sudah menanyakan, yang sudah berdiskusi terkait sharing-sharing bisnisnya, terima kasih juga kami sampaikan. Kalau mengingat waktu, acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita sama-sama tutup webinar series 3 Desanta Akademik pada hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami ingatkan Bapak Ibu di link di room Zoom di room chat sudah ada link absen, mohon sama-sama diperhatikan dan bisa dibantu dipenuhi untuk insya Allah nanti akan ada pemberian sertifikat dari Desanta Akademik untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih.
salam sehat selalu. Mohon maaf lahir batin juga mungkin selama dalam berdiskusi kita ini memandu ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari kata-kata, sikap atau perbuatan saya. Terima kasih Bapak Dr. Aidil selaku narasumber, Bapak Rozi L. juga selaku Direktur Desanta Academy, dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Sehat selalu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ina, terima kasih Pak Aidil, Pak Ustadz. Karena tadi pendokumentasian juga sudah banyak kita ambil. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam Bang Irmal sehat. baru masuk Terima mana kasih, Pak aja. Rozi. Terima kasih Pak Rozi, Pak Aidil, Ya, Bu sama-sama Ina. Bu Widya. Assalamualaikum. Sehat selalu, Semuanya. sukses. Sorry, Sukses untuk Terima kasih. Desanta ya. Ya, amin. Oke, siap, Prof. Mohon izin Pak Rozi. Mangga. Oke. Ini lagi di rumah nih, Bang Irmal. Siap, hadir, ada. Lagi di rumah biasa. Wah, itu Pak Mahnun lagi standby aja tuh, lagi ngajar tuh. Tadi nggak ini baru buka. Halo Pak Mahnun, sehat semua ya? Alhamdulillah. Gimana, udah bab 5, udah bab 7? Aduh. Langsung wisuda katanya Pak Irmal, Pak Manun. Iya. Aduh. Ini lagi ribet sama outline jurnal. Referensinya kurang. Ada rencana ke Bandung kapan? Aduh, belum tahu nih, Pak. Buden, info dong. Gitu, Pak, kalau Pak Irmal sibuk, Saya lagi di profesornya Bandung ini, Pak Rektor. Nah, Saya di Bandung. tuh Di udah ada yang Unpas, di dibantu. kampus. Ditanyain ini Pak Roji ditanyain. Iya. Ditanyain kenapa rambutnya semakin menipis. Salah ya? Salah. Maaf. Ditanyain kenapa enggak dateng. Aduh. Rencananya Tuh. memang minggu ini mau datang ke Bandung. Rencana terus. Bapak mah kebanyakan rencana. Nunggu amunisinya. Jangan Bu Dokter Denok udah stay di Bandung sekarang nih. Enggak, ini mau pulang ke Cidokom. Wis. Luar Habis biasa. Udahan di Bandungnya, ditanyain kapan. Tuh makanya aku share biar cepet selesai. Ayo. Iya. Iya aja Bapak mah, saya capek dengan keiyaan Bapak ini. Saya lama-lama lelah ini. Pak Aidil aja udah dipanggil dokter atuh. Hayu atuh. Ayo atuh nih, aduh, bagus juga nih bisa kopdar di sini nih. Iya kan? Ya, tapi yang lain kasih kan nggak tahu ini ceritanya gimana. Iya, ini kan ini linknya khusus yang masuk di grup aja ini, di grup Desanta. Saya aja pas ngeliat, waduh, ini lagi ada seminar nongol. Lihat Bu Denok ini ikut mah. Kita branding. Pak Aidil keren. Pak Aidil keren Luar. banget deh materinya. Luar binasa Pak Aidil ini. Luar biasa Dekan, maksudnya. Bu. Nanti kita culik Pak Dekan gantian, Bu. Bude. Sekarang bukan Pak Dekan, Pak. Sekarang Pak Rektor. Oh, udah Wow. rektor. Oh, Parek dong berarti. Wes, Iya. belum Buden ini bikin isu aja. Oh, Cepet luar biasa. kan bangga punya CS jadi rektor tuh bangga. Pak, semangat dong Pak. Tapi syaratnya harus dokter ya, Bu Bude ya. Nah, iya itu justru dokternya cepet atuh Pak. Siap. Ditanyain ini. Dipercepat. Gua siap-siap mulu Bapak mah. Ya, iya, Kebanyakan urusan. Ke Bandung teh kudu pakai ongkos meureun. Kebanyakan urusan Bapak mah. Sama Pak Aidil aja udah.
biar cepet Pak Irmal cepet. Oh, saya mau nyimak aja dulu, biarkan senior pada duluan, kita ngikut. Ah, Siap, ini juga siap. Bapak terlalu banyak menyimak